Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah amma ba'd. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai pelajaran kita yaitu Quran Surah Al-Mutaffifin. Anak-anakku sekalian, dikarenakan kita pada 4 hari ini kita akan belajar online, jadi materi yang akan kita pelajari akan saya kirimkan di Facebook ataupun di IG. Jadi harap untuk bisa dibuka materi saya. Oke, jadi kita akan kembali melanjutkan penjelasan mengenai Quran Surah Al-Mutaffifin. Seperti biasa, kita akan membaca Surah Al-Mutaffifin ayat 1-17. Kemudian setelah itu kita akan mengkaji ayatnya secara jelas. Mudah-mudahan akan menjadi tambahan pelajaran untuk kita semua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin. Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun. وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالو الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. Pada ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa taala memulai dengan kata wail. Wail artinya celakalah. Isyarat bahwa mereka akan mendapatkan azab yang pedih, yaitu orang-orang yang jika menerima takaran mereka minta ditambah, tetapi jika mereka menimbang atau menakar mereka akan mengurangi. Merekalah orang-orang yang curang dalam jual beli. Mereka tidak beriman dengan adanya hari kiamat, hari kebangkitan, hari yang dahsyat, hari pertanggungjawaban atas apa yang diperbuat. Jadi wailun, celaka itu ditunjukkan kepada lil mutaffifin, orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang. Jadi al mutaffifin adalah orang-orang yang curang ketika menakar dan menimbang. Anak-anakku sekalian, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi al-mutaffifin tersebut.
Yang pertama, jika mereka menakar, dia akan mengurangi. Tetapi jika dia jika dia meminta untuk ditimbang barangnya atau dia memberi kepada seseorang, dia meminta untuk dicukupkan. Jadi dia harus memiliki dua hal. Jika dia meminta atau jika dia membeli sesuatu, dia meminta agar dicukupkan itu barang tersebut, ukurannya, takarannya. Tetapi ketika dia memberikan barang kepada orang lain, dia malah mengurangi takarannya atau berbuat curang. Inilah orang-orang yang disebut al-mutaffifin. Jadi mereka ini ibaratnya tidak percaya bahwasanya akan terjadi hari kiamat. Bahwasanya di hari kiamat nanti semua bentuk kecurangan yang mereka lakukan akan dipertanggungjawabkan atau akan dihitung, akan ditimbang perbuatan mereka selama di dunia. Dan ini berlaku ketika di zamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika Nabi setelah hijrah, beliau mendapati banyak kaum muslimin Madinah pada waktu itu, mereka suka mengurangi takaran dan timbangan, sehingga turunlah surah ini untuk memberikan teguran kepada kaum muslimin agar tidak berbuat curang dalam menakar dan menimbang. Kemudian, kenapa di sini yang disebutkan dalam surah tersebut profesi pedagang? Karena pedagang pada zaman Rasulullah SAW adalah profesi yang paling terkenal, profesi yang paling keren pada waktu itu. Makanya disebut pedagang dalam surah ini untuk mewakili semua bentuk pekerjaan yang lain. Misalnya pada zaman sekarang, misalnya Anda menjadi seorang TNI, Anda menjadi seorang polisi, Anda menjadi seorang guru, Anda menjadi seorang pegawai, dan lain sebagainya. Ketika Anda mendapatkan pekerjaan tersebut, maka kalian harus tidak berbuat curang ketika diberikan amanah tersebut. Jadi kalau kalian menjadi guru, kalian harus menjadi guru yang amanah, tidak berbuat curang. Kemudian kalau Anda menjadi TNI, polisi, dan lain sebagainya, dokter, dan lain sebagainya, tidak boleh ada perbuatan curang. Jadi jadi pedagang di zaman Rasulullah SAW itu mewakili pekerjaan yang keren pada waktu itu. Jadi semua bentuk pekerjaan. Anak-anakku sekalian, mengurangi takaran atau timbangan meskipun sedikit, tetapi diulang-ulang merupakan perbuatan yang sangat dimurkai Allah. Hal ini biasanya dilakukan dengan memainkan timbangan, ukuran ataupun harga. Jika hal tersebut dilakukan dalam jumlah besar, memakan harta dan hak orang lain dengan korupsi atau melahap gaji buta, tentu lebih dimurkai dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi anak-anakku sekalian, ini menjadi peringatan kepada kita bahwasanya kita tidak boleh memakan harta atau hak orang lain, entah dengan cara mencuri, korupsi, berbuat curang, ataupun melahap gaji buta. Dan ini tentu lebih dimurkai dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika Anda mendapatkan sebuah pekerjaan, maka Anda harus amanah dengan pekerjaan tersebut. Kita tidak boleh berbuat hal-hal yang mengundang murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ayat 7-17 yang berbunyi kallabal, yang berbunyi kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Ya, jadi di akhirat kelak orang-orang yang durhaka itu akan ditampakkan catatan mereka atau amalan mereka itu akan disimpan dalam sebuah catatan kejahatan mereka, itu disebut dengan kitab sijjin, kumpulan buku-buku para setan dan orang-orang kafir. Jadi mereka akan dimasukkan nama-nama mereka, perbuatan-perbuatan mereka dalam kitab tersebut.
Siapakah mereka? Orang-orang durhaka tersebut ada 3 golongan. Yang pertama, mu'tadun, orang-orang yang melampaui batas dan melanggar hukum-hukum Allah. Yang kedua, asim, bergelimang dosa dengan mengkonsumsi barang haram, berbicara bohong, mengkhianati amanah, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, yaitu jika dibacakan Al-Quran, mereka mengatakan bahwa itu hanyalah dongeng orang-orang terdahulu, bukan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, anakku sekalian, jadi al-mutaffifin ini, orang-orang yang berbuat curang, akan dimasukkan nama-nama mereka ke dalam sijin, dan kitab sijin ini memuat tiga hal, nama-nama perbuatan dari 3 orang. Yang pertama adalah mu'tad, kemudian asim, kemudian orang-orang yang jika dibacakan Al-Quran dia mengatakan bahwasanya itu hanyalah dongeng orang-orang terdahulu dan bukan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini perlu saya tekankan bahwasanya Al-Quran itu memang hampir sebagian besarnya itu berisi dengan kisah-kisah. Jadi bedakan antara kisah dengan dongeng. Kalau kisah itu adalah perbuatan Kalau kisah itu adalah betul-betul cerita dari orang-orang terdahulu yang memang betul eksis orangnya, betul-betul ada orangnya. Sedangkan dongeng itu adalah orang-orang yang sedangkan dongeng itu adalah cerita dari orang-orang yang dibuat-buat. Misalnya dongengnya si kancil, dongengnya ya maling kundang, kemudian dan lain sebagainya. Sedangkan Al-Quran itu banyak berisi tentang cerita-cerita orang terdahulu, dan ini memang betul terjadi, dan itu betul-betul terjadi. Jadi bedakan antara kisah orang-orang terdahulu dengan dongeng. Kemudian selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan mengapa mereka mengejek Al-Quran. Antara lain karena banyaknya dosa yang menutupi hati mereka, sehingga mereka tidak mau menerima kebenaran dan kebaikan. Oleh sebab itu mereka jauh dari rahmat Allah, sehingga kelak dilemparkan ke dalam api neraka yang paling bawah, dan dikatakan kepada mereka, inilah azab yang dahulu selalu kamu dustakan. Jadi dalam surah Al-Mutaffifin ini mengandung banyak sekali penjelasan mengenai banyak hal. Pertama yang perlu saya jelaskan, yang pertama adalah wail atau kecelakaan, ataupun ini juga wail juga bermakna nama neraka. Ada nanti di neraka namanya neraka wail. Ini diperuntukkan kepada orang-orang yang suka mengurangi takaran dan timbangan, yaitu orang-orang yang berbuat curang. Kemudian ini juga profesi pedagang mewakili profesi-profesi yang lain. Artinya semua bentuk profesi juga terancam dengan al-mutaffifin tersebut jika mereka berbuat curang dalam pekerjaan mereka. Kemudian dalam surah Al-Mutaffifin juga disebutkan tentang sijin. Sijin itu adalah kitab yang berisi catatan orang-orang yang berbuat dosa atau berbuat durhaka, dan ada 3 orang yang masuk dalam sijin tersebut. Yang pertama yaitu mu'tad, kemudian asim, kemudian orang yang menganggap Al-Quran sebagai dongeng. Mu'tad artinya orang-orang yang melampaui batas dan melanggar hukum-hukum Allah. Asim, bergelimang dosa dengan mengkonsumsi barang haram, berbicara bohong, mengkhianati amanah, dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah orang-orang yang menganggap Al-Quran sebagai dongeng. Nah, mereka semua ini mengapa mengejek Al-Quran? Karena hati mereka sudah tertutup dengan dosa-dosa, sehingga mereka tidak mau lagi menerima kebenaran dan kebaikan. Makanya mereka dijauhkan dari rahmat Allah, dan mereka kelak di akhirat akan dilemparkan ke dalam api neraka. Kemudian dikatakan kepada mereka, inilah azab yang dahulu kalian dustakan. Inilah sedikit penjelasan mengenai surah Al-Mutaffifin. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.